maka langsung berdoa, ya Allah, ya Rabb, Allahumma amini hatta la arada say'an badahu illal analga. Ya Allah, butakan mata saya tidak ingin melihat kecuali bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengabulkan doa tadi. Orang tersebut langsung buta sampai meninggal. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui majelis ini agar kita selalu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar bisa berjabat tangan dengan Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan kami, keluarga kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Janganlah Engkau sia-siakan kami tidak bisa bertemu dengan wajah mulia Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, hadratul kiram wal muhtaram, al ulama al aiza, para alim ulama, para kiai, wabil khusus guru kita semuanya, panutan kita semuanya, Kiai Muhasinuddin dari Cilongok beserta ke rombongannya. Kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan juga di tengah-tengah kita guru mulia kita, panutan kita, Kiai Haji Sholahuddin, kita doakan juga mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan kepada yang lainnya, para alim, para ulama, yang mohon maaf, samihni ma dzakartu wahidan, tidak bisa menyebutkan nama antum satu persatu. Mudah-mudahan kedatangan para guru, para alim, para kiai yang lainnya menambah keberkahan pada malam hari ini. Dan juga yang saya hormati sahibul hajah Haji Fikri, kita doakan mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perluas rezekinya yang manfaat, yang berkah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan juga kepada orang tuanya Haji Bazar, insyaallah mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, dan insyaallah mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keluarganya. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati panitia Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua panitianya siapa ini? Oh, Ahmad Fauzi. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Dan segenap panitia yang lainnya, mudah-mudahan Allah memberikan pahala, Allah mengganti kerja Anda, Allah mengganti
pikiran dan tenaga Anda. Mudah-mudahan berkah Nabi Muhammad Anda dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan juga para hadirin hadirat, ahbabun Nabi, pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita kembali dalam acara yang sama yang setiap tahun kita hadir di sini. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu menyebut nama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kenikmatan iman dan Islam mudah-mudahan tetap kokoh di hati kita sampai kita menjelang ajal mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Selawat serta salam kepada manusia yang mulia, manusia yang agung, yang malam hari ini kita peringati hari kelahirannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya yang hadir maupun tidak hadir diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya insyaallah yang hadir maupun tidak hadir dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin tidak ada judul, ya sekarang saya lihat ada judulnya. Nggak tahu siapa yang mengarang judul ini. Ya sudah, nggak apa-apa, yang penting bicaranya nyenggol-nyenggol sedikit aja ya. Iya, kalau sudah ada judul ini pemaksaan namanya. Jadi kita harus ngikutin judul ini ya. Ya sudah, insya Allah mudah-mudahan tidak terlepas dari judulnya ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah berlebihan malam hari ini kita bergembira semuanya, bersenang hati karena Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah, khairul khalqillah. Nabi Muhammad adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ciptaan Allah yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di antara semua makhluknya, dihadirkan di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah kita beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas dan wajar malam hari ini kita bergembira. Haji Fikri mengumpulkan kita semuanya hadir di sini membaca sholawat, ya, memuji, membaca sirah nabawi. Tujuannya tidak lain adalah beliau menambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut kita semuanya insya Allah bertambah cintanya kepada Nabi Muhammad SAW berkat peringatan pada malam hari ini. Hadirin, kalau masalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW, saya ke belakang dulu. Saya mencontohkan bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW yang dimana hidup di tengah-tengah zaman waktu itu bersama Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi Muhammad ini manusia-manusia yang luar biasa. Bahkan dikatakan sebelum seseorang yang bernama Abu Jahal maupun siapapun yang tidak percaya dan tidak meyakini dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan Abu Sufyan yang waktu itu diceritakan belum memeluk Islam, melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad begitu cintanya kepada Nabi Muhammad. Maka Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan
ka ashabi Muhammad yuhibbu Muhammad. Belum pernah saya melihat seseorang yang mencintai antara satu sama lain kecuali sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka bukan cinta di mulut saja. Cinta mereka cinta dalam hati. Cinta mereka diwujudkan dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mundur lagi. Sahabat mencintai Nabi karena jelas sudah bertemu dengan Nabi. Sahabat mencintai Nabi wajar karena didikan tarbiyah dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi hadirin, Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, memberikan pelajaran bukan kepada sahabat, tetapi kepada nabi-nabi yang lain. Sebelum Nabi Muhammad jauh lahir, oleh Allah diperintahkan untuk mencintai dan mengimani Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi Muhammad duduk-duduk, lalu ada wahyu, di mana wahyu itu menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika berbincang-bincang dengan Allah di Gunung Tursina. Maka Allah Subhanahu wa taala di waktu itu memuliakan Nabi Muhammad SAW di hadapan Nabi Musa. Maka Nabi Musa penasaran dengan Nabi Muhammad SAW karena dianggap Nabi Musa adalah manusia atau nabi yang luar biasa. Musa kalimullah, Musa yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina. Tetapi Nabi Allah Subhanahu wa taala justru memuji Nabi Muhammad berikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, hal fil umami akramu ilaika min ummati?" Apakah ada umat yang mulia seperti engkau muliakan umatku, umat Nabi Musa? Halalta alaihimul ghamam wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Engkau naungi umatku dengan mendung, engkau kirim makanan langsung dari langit, engkau jatuhkan daging, engkau jatuhkan burung, semuanya langsung dari langit. Dan ketika mereka kepanasan, mereka memohon kepada nabinya, lalu nabinya memohon, langsung diberi mendung. Hadirin, adakah ini suatu umat yang lebih hebat daripada Bani Israel? Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, umat saya hebat, umat saya luar biasa, mereka begitu membutuhkan sesuatu langsung dikirim dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Musa, amma alimta anna fadlu ummata Muhammad ala sa'iril umam kafadli ala jami'il khalqika." Wahai Musa, tidakkah engkau tahu kemuliaan Nabi Muhammad di atas semua umat seperti kemuliaanku terhadap semua makhluk yang aku ciptakan? Tidak ada yang bisa melawan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah memuji kita. Allah memuji kita pada malam hari ini di hadapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Padahal umatnya luar biasa. Maka Musa tambah penasaran. Ini umat hebat benar ini sampai jadi mulia. Padahal umat saya sudah hebat ya Rabb. Maka Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, afara'ahum, ya Rabb, bisakah, mungkinkah saya melihat mereka, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Nabi Musa ingin melihat kita semua. Afara'ahum ya Rabb, apakah bisa melihat umat Nabi Muhammad saya ya Allah? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? "Ya Musa, lam tarahum, kamu tidak bisa melihat. Walakin ahbabta an tasma'a kalamuhum fa'altu." Tetapi kalau kamu suka, aku akan dengarkan suara umat Nabi Muhammad kepadamu.
Qala Musa, maka Musa mengatakan, uhibbu dzalik ya Allah. Saya senang ya Allah. Saya ingin dengar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana suara umat Nabi Muhammad yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil umat Nabi Muhammad, ya ummatan Muhammad, fa'ajabu bisayhatin wahidah, labbaik Allahumma labbaik, wa hum fi aslabi abaihim. Ketika Allah memanggil umat Nabi Muhammad dengan satu hentakan, wahai umat Muhammad, maka suara itu gemuruh terdengar di telinga Nabi Musa alaihi salatu wassalam, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku datang kepadamu. Padahal waktu itu kita belum dilahirkan. Kita yang di sini masih disulbi nenek moyang kita, sudah diperdengarkan suara kita di hadapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka suara-suara kita ini hadirin menjadi mulia karena didengar oleh seorang nabi dan rasul, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena apa? Karena kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berpesan kepada Musa, ya Musa, famut ala tauhid wa uhibbu Muhammad. Matilah kau wahai Musa dengan tauhid, bertakwa kepada Allah dan cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa disuruh cinta dengan Nabi Muhammad, menjelang kematiannya disuruh dengan hatinya untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah meneruskan ini untuk kita semuanya, hadiah bagi kita. Sholawati wa salami alaikum wa rahmati sabaqo adabi wa afi sabaqo adabi wa inni qad hufirtu qabla an tastaghfiruni wastajabu lakum qabla an tad'uni wa a'taitu lakum qabla an tas'aluni. Salam kepada kalian semua, wahai umat Muhammad, sesungguhnya rahmatku mendahului dari marahku, ampunanku mendahului daripada siksaku, dan ketahuilah aku telah mengampuni kalian sebelum kalian beristighfar kepadaku, dan aku ijabah doamu sebelum engkau berdoa kepadaku, dan aku berikan apa permintaanmu qabla antas aluni, sebelum engkau meminta kepadaku. Ini berkat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa hadirin. Kita ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan marah kepada kita. Marahnya Allah tertahan dengan rahmatnya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunannya Allah terlebih dahulu daripada adabnya Allah berkat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita bersyukur. Kita tidak berdoa pun sudah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meminta pun Allah telah memberikan kita kenikmatan. Semua setiap hari kita diberikan kenikmatan oleh Allah tanpa meminta, tanpa memohon, bahkan memohon doa kepada Allah. Allah telah berikan kenikmatan-kenikmatan itu. Terutama yang kita rasakan saat ini adalah kenikmatan iman dan Islam, yang di situ iman kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Ini adalah suatu kenikmatan yang besar bagi umat manusia. Ikhwan muslimin rahimakumullah, maka wajib bagi kita yang setiap tahunnya menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap saatnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kokohkan rasa cinta ini kepada Nabi Muhammad sekokoh-kokohnya. Eratkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Anda jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan ayat oleh pembicara yang pertama tadi, qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, apabila engkau cinta kepadaku, ikuti jalanku. Wahai manusia, kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti jalan Nabi Muhammad. Apa maknanya ini? Kita mendapat kedua kenikmatan. Kalau Anda cinta dengan Nabi Muhammad, otomatis 1000% akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dapat dua kemuliaan, kita dicintai Allah dan dihapus semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah menghapus dosa kita semuanya. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kembali kepada sahabat Nabi Muhammad, karena sahabat Nabi Muhammad ini cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Mereka, waktu mereka, badan mereka, jasad mereka, pikiran mereka, hati mereka hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Dikatakan sahabat ini bukan karena banyak ilmunya, dikatakan bukan banyak ibadahnya, tetapi mereka menjaga hubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW. Saya katakan kepada Anda cinta kepada Allah harus cinta kepada Muhammad. Orang Nasrani, orang Yahudi mengatakan mereka cinta kepada Allah tapi tidak cinta dengan Nabi Muhammad, tertolak cintanya. Mereka yakin Allah Subhanahu wa taala Tuhan, tetapi tidak meyakini Nabi Muhammad, mereka tertolak cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristighfar, kita beristighfar, beribu istighfar. Kalau tidak melalui asbab dari Nabi Muhammad, tertolak istighfar kita. Maka jadikan semua sebab ini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan muslimin rahimakumullah, manusia yang paling dimuliakan Allah ini, kalau kita ceritakan tidak akan ada habis-habisnya hadirin. Sampai kapanpun cerita kemuliaan Nabi Muhammad ini tidak ada yang bisa menggambarkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi paling tidak, kalau bentuk dan jasad Nabi Muhammad beda dengan kita, wajah, tangan, apapun itu badan kita ini beda dengan Nabi Muhammad SAW. Saya katakan Nabi Muhammad ini umur 2 bulan dia sudah bisa merangkak. Umur 2 bulan bisa merangkak. Di dalam sejarah dikatakan umur 3 bulan Nabi Muhammad sudah bisa berjalan di tembok. Umur 4 bulan dia berjalan berlari seperti orang dewasa. Bahkan dikatakan ketika Nabi Muhammad usia 10 bulan dia bisa berkumpul dengan orang-orang yang ahli panah, ikut memanah. Siapa di antara kalian, kita manusia, yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW? Maka tidak bisa kita tiru Nabi Muhammad SAW. Tetapi paling tidak kita mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya pun kalau kita ceritakan, saya tidak sanggup, siapapun tidak sanggup. Karena apa? Akhlak Nabi Muhammad yang muji Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Di diri kamu wahai Muhammad, kata Allah, ada akhlak yang agung. Maka siapa yang bisa menceritakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan dikatakan sifat tawadhu itu sifat Nabi Muhammad, bukan. Tetapi tawadhu dikatakan sifat karena Nabi Muhammad bertawadhu, maka tawadhu terangkat. Nabi Muhammad dikatakan berani, berani dianggap benar, tidak. Karena Nabi Muhammad berani, maka sifat itu, akhlak itu adalah menjadi terpuji karena mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan lagi. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa pernah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Isa,
amina bi Muhammadin. Wahai Isa, berimanlah kepada Nabi Muhammad. Heran kita, Nabi disuruh beriman, padahal Nabi Isa Nabi, tetapi disuruh beriman kepada Nabi Muhammad. Wa'mur man adraka min ummati an yu'minu bi Muhammadin. Wahai Isa, berimanlah kepada Muhammad, dan apabila umatmu bertemu dengan Nabi Muhammad, an yu'minu bi Muhammad, hendaklah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni ma khalaqtu Adam illa li ajli wala khalaqtu nar wal jannah illa li ajli. Fa innahu lamma khalaqtu ars alal ma iktarabah fakatabtu ilaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fasakan. Ketahuilah wahai Isa, ketika aku menciptakan Adam karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak aku ciptakan neraka maupun surga kalau bukan dengan Nabi Adam. Ketahuilah wahai Isa, setelah aku menciptakan aras, yang dimana aras tadi di atas air, iktaroba, bergoncang aras tadi, fakatabtu ilaihi, maka aku tulis di atas aras tadi la ilaha illallah fasakan. Maka aras ketika ditulis kalimat itu, maka aras menjadi tenang landai berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa hadirin Nabi Muhammad kepada kita? Apa Nabi Muhammad minta balasan kepada kita? Apakah kita kembali ke zaman Nabi Muhammad hidup, kita diajak untuk berjihad fisabilillah? Tidak wahai hadirin. Kita cuma disuruh cinta dengan Nabi Muhammad. Kita disuruh cuma ikut syariat Nabi Muhammad. Kita cuma disuruh mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Itu saja yang mengembirakan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka heran hadirin, untuk acara seperti ini ada yang mencela di antara kita. Heran, acara seperti ini orang tidak senang. Berarti kapan lagi kita bisa, hati kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad kecuali melalui acara-acara seperti ini? Mungkin bubar kita di luar sana, atau Anda sudah pulang ke rumah, mungkin pikiran Anda sudah lepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda keluar dari tempat ini, pikiran Anda mungkin tidak tertuju dengan Nabi Muhammad. Hati Anda sudah lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah hadirin, seorang yang soleh, seorang wali min auliyaillah, tidak lepas hatinya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diangkat derajatnya oleh Allah, diangkat kewalian, karomah yang tinggi, karomah adimah, berkat kedekatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya contohkan seorang solihin, wali min auliyaillah, Abu Yazid Al-Bustami. Dia mengatakan, ma ghaba anni Muhammadan walau lahdatan. Tidak pernah aku lupakan Nabi Muhammad walau lahdatan, sedetik pun tidak lupa. Lau ghaba anni nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau lahdatan wa ma adaktu nafsi minal muslimin. Seandainya aku lupa kepada Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sedetik saja, aku masih meragukan apakah aku ini masih orang Islam atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Abu Yazid Al-Bustami diangkat derajat oleh Allah berkat kedekatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, tidak ada puncak kenikmatan, puncak karunia Allah, puncak ridho dari Allah kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan tadi, bagaimana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin,
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang Arab, orang dari gunung ini datang ke kuburan Nabi Muhammad. Datang ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ada Uqbah bin Amir al-Jauhani. Datang orang ini berziarah, tetapi aneh ziarahnya. Orang Arab ini berdiri di hadapan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ji'tuka musqalan bidunubi wal khatoya. Wahai Muhammad, aku datang kepadamu dengan membawa dosa yang besar, dengan membawa maksiat yang besar, maka tolonglah aku. Karena orang Arab tadi ini membaca Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha fastaghfar lahumur rasul lawajadallahu tawwabar rahimah. Seandainya ada seorang yang mendolimi dirinya sendiri dengan membawa dosa besar, ja'uka, lalu datang kepadamu wahai Muhammad, lalu mereka meminta, mohon maaf kepada Allah, dan engkau Muhammad memohonkan ampun kepada mereka, lawajadallahu tawwabar rahim, maka Allah akan mengampuni dosa. Orang Arab tadi cuma begitu saja. Setelah berziarah begitu ngomong seperti bicara di kuburan Nabi Muhammad, langsung pergi. Maka yang datang, yang hadir di kuburan itu terheran, ini cara model apa ini ziarah seperti ini. Waktu itu Uqbah melihat dengan heran, ini nggak kenal siapa ini. Maka ketika Uqbah pulang ke rumahnya, sampai di rumahnya dia tertidur. Maka dalam tidurnya dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Uqbah, mimpinya ini, ilhaq lil Arab fa inna allaha qad ghafirtu lahu. Cepat kejar orang Arab yang tadi di kuburan Nabi, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Ja'uka, datang kepada Muhammad. Datang kepada Muhammad tidak harus ke Madinah, hadirin. Datang kepada Muhammad tidak harus di masjid. Datang kepada Nabi Muhammad tidak harus di majelis. Datang dimanapun Anda berada, di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon ampunlah kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun permintaan Anda, apapun harapan Anda, kembalikan, sandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin insyaallah semuanya akan didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah berkat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Di masa-masa sahabat adalah masa yang luar biasa. Sahabat sangat berbahagia bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad. Sahabat bisa setiap hari bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bisa memandang wajah Nabi Muhammad setiap harinya. Maka di waktu itu dikatakan waktu keemasan yang luar biasa, karena langsung mereka dididik biyadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dididik dari tanda tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjadi sukses, mereka menteladani Nabi Muhammad, maka menjadi mereka sukses bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat, hadirin. Bahkan sahabat Bilal bin Rabah ini luar biasa cintanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad telah meninggal dunia, karena luar biasa saking cintanya Bilal kepada Nabi Muhammad, tidak kuasa hidup di Madinah, karena setiap hari Bilal keluar bertemu dengan ahlu baitun Nabi, memandang Sayyidina Ali, bertemu
bertemu dengan cucu Nabi Sayyidina Hasan Husin, kadang-kadang berjalan masuk ke masjid bertemu dengan makbaro kuburan Nabi Muhammad, maka Bilal tidak kuat hatinya, maka dia keluar dari Madinah. Karena setahun Bilal pergi ke Sam, keluar dari kota Madinah. Maka suatu malam Bilal diberi mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Bilal, ya Bilal, ya Bilal, apakah engkau tidak rindu dengan aku, wahai Bilal? Amat tastak anzaroni, ya Bilal. Apa kamu tidak rindu untuk mengunjungi aku, wahai Bilal? Lima adal jafa, ya Bilal. Sampai kapan kamu begini? Engkau jauh dari aku, ya Bilal. Maka Bilal langsung terbangun menangis. Pagi itu juga langsung ke Madinah. Datang ke Madinah, yang pertama dikunjungi adalah pusara Nabi Muhammad SAW. Sambil menangis Bilal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika Bilal sakaratul maut, di dalam sakit sakaratul mautnya, dia selalu mengingat Nabi Muhammad SAW. Meskipun rasa pedih sakitnya sakaratul maut sehingga istrinya tidak tega, dan istrinya mengatakan wa karba ya Bilal, sungguh sedih, sungguh sedih suamiku Bilal. Maka Bilal mendengar daripada telinga istrinya, wahai istriku, kata-katamu tidak tepat untuk saat ini. Omonganmu enggak benar. Yang benar adalah watarabah. Dan li aisbal Muhammad wa kisbah. Berapa senangnya, berapa beruntungnya, bahagianya besok aku bertemu dengan Muhammad dan pecinta-pecinta Muhammad. Yang Allah, Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu telah meninggalkan kita, tetapi cinta Nabi Muhammad tidak akan putus dengan kita. Bahkan Nabi Muhammad selalu memikirkan kita, hadirin, sakit kita, perasaan kita, susahnya kita dipikir oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, la yusaku ahadukum min saukatin illa wa ana ajidu alamaha. Tidaklah satu umatku yang tertusuk duri kakinya, melainkan sakitnya aku merasakan. Nabi Muhammad merasakan penderitaan kita. Kita sering mendengar laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Nabi yang selalu berat memikirkan hak umatnya. Berat apa? Berat akan penderitaan kita, hadirin. Harisun alaikum. Nabi ini menginginkan kita selamat. Selamat apa, hadirin? Selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Bil mu'minina raufur rahim. Dan dengan orang mukmin Nabi Muhammad sangat berkasih sayang. Maka hadirin, janganlah kita pecah belah, karena kita dicintai Nabi Muhammad SAW. Padahal kita sudah diberikan keistimewaan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah menitipkan kepada umatnya kemuliaan. Apa itu? Nusirtu birobbi masiratu sahrin. Umatku dimuliakan dan ditakuti
daripada musuh dari jarak 1 bulan. Kalau sudah dengar umat Nabi Muhammad, mereka gentar. Tetapi kenyataannya sekarang bagaimana, Habib? Apa mereka takut? Kenapa, hadirin? Apakah Nabi Muhammad bohong? Tidak. Apa Nabi Muhammad berdusta dengan katanya nusirtu bi rabbi masiratu sahrin? Tidak. Nabi Muhammad tidak berdusta, hadirin. Cuma kita yang gila dengan dunia, kita yang terlena karena kita terus memikirkan dunia. Idza adzamati dunya dahabat, idza adzamati dunya min ummati dahabat min haibatuddin. Kalau mereka, umatku sudah gila dunia, maka keluar dari mereka semangat untuk agama. Maka tidak lain dan tidak bukan, kita sering ditakut-takuti musuh, kita takut. Padahal kita yang harus berani, mereka yang harus takut meskipun jarak mereka 1 bulan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir zaman ini Nabi Muhammad berpesan, jelas kita rasakan, sirar ummati, serusak-rusaknya umatku, sebejat-bejatnya umatku. Apa itu? Ayyusari'una bin namimah, orang yang selalu mengadu domba, menjadi provokator. Inilah orang yang dikatakan bejat oleh Nabi Muhammad, sangat jahat orang tadi. Au mufarriguna bainal ahibba, orang yang memecah belahkan, mencerai-beraikan sekelompok kaum yang mereka lagi bercinta, saling mencintai. Albahuna lil bara'il anat, dan mereka saling mencaci, merendahkan, menghina di antara kalian semua. Nabi Muhammad sudah tahu akhir zaman ini banyak yang kita jumpai orang-orang yang selalu mencaci, orang yang selalu menghina, padahal mereka seiman dengan kita, beriman kepada Allah, mengaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tapi kita saling mencaci, saling menfitnah. Maka ini hati-hati, Anda jauh dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada majlis, tapi di situ saling mencaci, menghina antar kaum muslimin, tinggalkan majlis itu majlisnya syaitan. Karena Nabi Muhammad meskipun disakiti, Nabi Muhammad dilempari batu, bahkan sampai kepalanya hancur, giginya copot, belum pernah, jangankan mencaci, melaknat pun tidak. Ma bu'istu la'anan wala sababan walakin bu'istu liutamimal makarimal akhlak. Aku bukan diutus untuk melaknat atau mencaci, tetapi aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak kalian. Anda menyakiti hati umat Nabi Muhammad sama dengan menyakiti hati Muhammad SAW. Orang muslim yang berbuat jahat kepada hati muslim yang lainnya sama dengan Anda menghancurkan, merobohkan Ka'bah. Hati-hati, jangan sakiti hati Muhammad dengan pecah belah kita. Jangan sakiti hati Nabi Muhammad dengan fitnah-fitnah, tipu daya, saling menjelekkan, saling merendahkan di antara kita. Pernah terjadi perselisihan, kalau tidak salah, antara Abu Darrin dan Bilal. Waktu itu Abu Darrin sangat marah kepada Bilal, maka langsung mengatakan, "Ya Abu Sauda, wahai anak kulit hitam." Abu Dar menghina Bilal. Maka ada sahabat yang mendengar, lalu dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mendengar, "Apa benar?" "Benar ya Rasulullah, saya mendengar Abu Dar menghina Bilal dengan mengatakan anaknya orang negro." Maka Nabi mengatakan, "Panggil Abu Darrin." Maka dipanggil oleh Rasul SAW. Maka ditanya oleh Rasul SAW, "Ya Abu Darrin, apa benar kamu telah menghina Bilal dengan mengatakan kamu anaknya orang negro?" "Benar ya Rasulullah." Maka Rasulullah langsung bergegas dengan tangannya, menunjuk
dada dari Abu Dar. Fika mru'un jahiliyah, di dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. Maka langsung menangis Abu Dar, keluar dari situ mencari Bilal. Maka ketemu dengan Bilal, Abu Dar minta maaf. Wahai Bilal, ampuni, maafkan saya telah menghina, mencaci kamu. Bilal tarobba. Bilal ini orangnya langsung dididik dari Rasulullah, gampang saja. Ya sudah, saya maafkan. Saya tidak ada hati apa-apa sama kamu, selesai. Setelah kamu minta maaf, ya sudah, saya maafkan. Apa kata Abu Dar? Ya Bilal, tetapi dalam hati saya ini masih ada sifat seperti itu. Bagaimana caranya menghilangkan, wahai Bilal? Kata Bilal, datangi Nabi Muhammad, minta doa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Dar? Ya Bilal, saya tidak akan datang lagi ke Nabi Muhammad. Saya malu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana? Maka Abu Darrin menaruh kepalanya di pasir. Dia tidur di pasir, lalu memerintahkan, wahai Bilal, injak kepala saya. Injak kepala saya biar hati saya terlepas daripada sifat sombong, sifat mencaci maki. Bilal tidak mau, hadirin. Bilal tidak mau membalas. Kalau kita, hadirin, mohon maaf, jangan disuruh menginjak. Tidak disuruh menginjak, kita sudah menginjak-injak orang lain, menginjak-injak harkat martabat orang lain. Tapi mereka sahabat Rasul Muhammad, mereka terdidik oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada rasa benci, kesombongan, caci maki, apalagi naudzubillah sampai melaknat. Ini bukan sifat daripada sifat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada seseorang yang sekarang mengatakan saya jihad fisabilillah dengan mencaci seorang muslim, itu bukan jihad namanya. Ada seseorang yang mengatakan saya sudah balas, bahkan saya sudah laknat, naudzubillah, kembali laknat itu kepada dirinya. Ayo bersatu umat ini. Jangan diantara kita menganggap golongan ini paling hebat, golongan ini paling mulia, nasab ini paling bagus, keturunan ini paling bagus. Tidak. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Anda tetap mulia di hadapan Allah, siapapun Anda. Anda karena apa? Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ini terus ya. Jam berapa ini? Lupa ngomong ini. Hah? Oh iya. Kurang. Iya. Minum dulu boleh ya? Kalau apa peringatan-peringatan ini nggak usah lama-lama. Iya, ini kan sunnah. Yang wajibnya kan sholat subuh. Jangan sampai kita terlalu malam, kesiangan bangunnya kodok. Ini keliru, kebalik. Nanti yang disalahkan Habib Umar terlalu lama bicara. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidaklah suatu musibah yang besar, yang dikatakan musibah yang besar adalah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Karena tanggal 12 Rabiul Awal ini bukan hanya lahirnya Nabi Muhammad, tetapi meninggalnya Nabi Muhammad juga tanggal 12 Rabiul Awal, juga hari Senin. Ketika Nabi Muhammad 3 bulan sebelum meninggal, Nabi Muhammad banyak mengalami sakit-sakit. Maka ketika sudah parah menjelang kematian, Nabi Muhammad ditamui oleh malaikat Israel. Ya Muhammad, innallaha ya'muruni an uti'a kullu amrin
fa in amartani bigobdi ruhik gobabtu wa illa taraktu wa arji'u. Ya Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan pilihan kepadamu, tetapi aku harus taat kepadamu wahai Muhammad. Apabila engkau berkenan aku cabut nyawamu, maka aku akan mencabut nyawamu. Tetapi kalau engkau tidak berkenan, engkau ingin hidup lama lagi, maka aku akan pergi meninggalkanmu dan kembali ke langit. Maka Nabi Muhammad diberitahu seperti itu oleh Israel. Maka ditanya kepada Israel, "Aina Jibril?" Kemana Jibril? Maka tidak lama Jibril langsung datang. Ya Muhammad, ya Muhammad, innallaha yukri'uka alaika salam wa innahu mustagun ilaik. Ya Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu, dan Allah fa innahu mustaqun ilaika ya Muhammad. Allah rindu ingin berjumpa denganmu wahai Muhammad. Waktu itu menjelang kematian Nabi Muhammad, kebetulan Nabi Muhammad di rumahnya Sayyidatina Aisyah. Maka dikatakan tufian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa fil yaumi baina syahri wan nahri. Meninggalnya Nabi Muhammad pas di rumahku dan saat itu menjadi giliranku, dan meninggalnya Nabi Muhammad dalam pelukanku, kata Sayyidatina Aisyah. Maka ketika itu Nabi Muhammad hendak dicabut nyawanya, bercucuran keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ketika dicabut nyawanya Nabi Muhammad pingsan sampai 3 kali hadirin. Dan Nabi Muhammad meminta air kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika Nabi Muhammad diusap oleh Sayyidatina Aisyah, Nabi Muhammad selalu mengatakan ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar Israel perkataan Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apa aku teruskan mencabut nyawamu atau aku hentikan sekarang agar engkau bisa hidup lama lagi?" Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Israel, apakah rasa sakit ini, rasa sakarat ini akan dialami juga oleh umatku?" "Ya Muhammad," kata Israel, "ini aku mencabut engkau Habibullah, kekasih Allah, dengan cabutan yang paling halus ya Muhammad." Tapi Nabi Muhammad kesakitan dan mengatakan, Maka Sayyidatina Aisyah tidak tega melihat. "Innalil mauti sakarat, Allahumma hawwin Muhammad." Sakaratul maut, ya Allah, di kematian ada sakarat, ya Allah, ringankan sakarat Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap mengatakan ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Lalu Sayyidatina Aisyah mengatakan, idan la yahtaruna, sungguh Nabi tidak mau bersama kami, Nabi ingin berjumpa dengan Allah. Maka masuk waktu itu Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara pada Aisyah, dengan membawa siwak.
yang baru. Maka Nabi Muhammad melihat Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq membawa siwak, seakan-akan Nabi Muhammad ingin memakai siwak tadi. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Nabi, wahai suamiku, engkau ingin memakai siwak? Lalu Nabi Muhammad menganggukkan kepalanya, maka diambil siwak tadi dari tangan Abdurrahman, lalu disiwakkan kepada giginya Nabi Muhammad SAW. Waktu itu siwaknya agak keras, maka Nabi Muhammad kesakitan. Maka diambil lagi siwak oleh Sayyidah Aisyah. Aturidu an ulayyinan dzalika ya Rasulullah, apakah engkau ingin siwak ini aku haluskan? Maka Nabi mengangguk, maka langsung dikunyah oleh Sayyidah Aisyah sampai halus, maka disiwakkan ke mulut mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, rigi wariko, air liurku dan air liur Nabi Muhammad bertemu ketika Nabi Muhammad meninggal. Keringatku dan keringat Nabi Muhammad bertemu ketika Nabi Muhammad meninggal. Maka hadirin, setelah dicabut Nabi Muhammad meninggal dunia, maka koja bil Madinah bil buka, maka kota Madinah tersebar, terdengar Nabi Muhammad telah meninggal. Maka mereka semua menangis, semua syok, mau yang muda maupun yang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Mendengar meninggalnya Nabi Muhammad, mereka syok. Lalu diceritakan waktu itu Sayyidina Abu Bakar masih di luar kota Madinah. Lalu kembali Sayyidina Abu Bakar memacu kudanya dengan cepat, lalu masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad ketika itu ditutup wajahnya dengan selimut dari Yaman. Lalu ketika dihampiri oleh Sayyidina Abu Bakar, dibuka wajah Nabi Muhammad SAW, maka terlihat cahaya Nabi Muhammad SAW. Cahaya nampak dari wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar mencium bibir Nabi Muhammad SAW, mencium kening Nabi Muhammad SAW, menempelkan pipi kanannya ke pipi Nabi Muhammad, menempelkan pipi kirinya ke pipi kiri Nabi Muhammad, lalu berkata, tibta hayyan wa tibta mayyitan, engkau wangi, engkau harum di waktu masa hidupmu ya Rasulullah, dan engkau meninggal pun masih wangi ya Rasulullah. Sayyidina Umar melihat Nabi Muhammad seakan goncang, merancau mulutnya, tidak karuan. Sayyidina Utsman seperti orang tidak ada kendali, jalan ke sana kemari, syok dengan Nabi Muhammad, mendengar Nabi Muhammad meninggal. Sayyidina Ali langsung lumpuh, tidak bisa berjalan. Maka Sayyidina Abu Bakar melanjutkan perkataannya, Adam tafis sifah wajadal tabil minal buka law anna limautika ikhtiyaron law jutna nufusna limautik ya Rasulullah. Engkau ya Rasulullah sangat agung untuk disifatkan dan sangat agung untuk ditangisi. Seandainya ada pilihan untuk mengganti nyawamu, maka kami akan mengganti nyawamu. Kami akan mati menggantikan engkau agar engkau bisa hidup terus ya Rasulullah.
Maka Sayyidina Umar tetap masih marah. Man qala anna Muhammadin mat qatalna ukulu bisayfi hadha. Barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku akan penggal kepalanya siapapun. Ya Rasulullah, maka Sayyidina Abu Bakar memberi pengumuman kepada para sahabat, man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat, faman ya'budu Allah fa inna Allah la hayyan wa la yamut. barang siapa yang menyembah bersujud kepada Muhammad, Nabi Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang bersujud kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan meninggal. Hadirin kaum muslimin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan telah meninggal sebelum Nabi Muhammad para anbiya. Apakah kalian akan menjadi orang syirik setelah Nabi Muhammad, meninggalkan ajaran Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad meninggal? Maka Sayyidina Umar baru kaget mendengar ayat tadi, langsung tersungkur, menangis Sayyidina Umar terseduh-seduhnya, lalu mengatakan, laqad kana jid'un fahina jid'un li firaqi. Ya Rasulullah, engkau dulu berkhutbah memakai di atas kakimu sepotong kayu. Ketika umat makin banyak, engkau pindah ke mimbar, maka kayu kamu tinggalkan. Kayu menangis, kan engkau tinggalkan ya Rasulullah. Fa ummatuka aula bil hariri minal jiti hina faraqtuhum. Bagaimana kami tidak menangis? Engkau meninggal dunia, kami menangis. Sedangkan kayu saja engkau tinggalkan menangis ya Rasulullah. Apakah pantas saya tidak menangis? Sedangkan kayu saja engkau tinggalkan ke mimbar, maka kayu benda mati menangis, maka wajar kami menangis ya Rasulullah atas meninggalmu. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ketika Madinah kedatangan Nabi, Madinah bercahaya dengan nur Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad meninggal, maka pemandangan itu, cahaya itu menjadi gelap. Bahkan ada sahabat dikasih tahu, wahai saudaraku, Nabi Muhammad telah meninggal, Nabi Muhammad telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung berdoa, ya Allah, ya Rabb, Allahumma amini hatta la arada say'an badahu illal analga. Ya Allah, butakan mata saya tidak ingin melihat kecuali bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan doa tadi. Orang tersebut langsung buta sampai meninggal.
Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majlis ini agar kita selalu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar bisa berjabat tangan dengan Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan kami, keluarga kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Janganlah Engkau sia-siakan kami tidak bisa bertemu dengan wajah mulia Nabi Muhammad. Jangan mulia sia-siakan kami ya Allah. Kami punya cinta ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, kami mengaku ya Allah banyak dosa ya Allah, maka ampunilah dosa kami berkat kekasih-Mu Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis ini majlis yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dihujani rahmat oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ayo kita bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ya Rasulullah, salamun alaikum. Ya Rabbi Asani wa Daraji Amfatayyaji Salamun alaik ya Rabbi Asani wa Daraji Ya Rasulullah Ibaqati Muadinal Husna Bihormati Ya Rasulullah Salamun يا رفيع الشام والدرج أجيرة العالمية وهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج نحن Mohon maaf apabila saya terbawa emosi. Mohon maaf kalau kurang sopan dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan kita semuanya dikabulkan hajat kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat pahala malam hari ini. Dihapus dosa-dosa kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua keluarga kita, guru-guru kita semuanya yang kita cintai semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khairul khalqi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.